Saatnya dua jenderal umat turun gunung. Ditulis oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Jika di tahun 1998 ada dua macan Indonesia, namanya Sri Bintang Pamungkas dan Amin Rais. Sri Bintang adalah inisiator reformasi dan Amin Rais adalah pelakunya. Ibarat pemain bola, Sri Bintang yang mengoper bola, Amin Rais pencetak golnya. Dan hasilnya, Orde Baru tumbang. Kemudian lahirlah Orde Reformasi. Saat ini dua macan Indonesia itu diwarisi perannya oleh HRS dan Bahtiar Nasir. Dua jenderal lapangan ini yang berhasil menggalang massa untuk mendorong terjadinya suksesi. Diawali suksesi di DKI dan sukses, Ahok terjungkal dan masuk penjara. Tentu dengan cara konstitusional, melalui prosedur demokrasi dan proses hukum. Suksesi selanjutnya sedang mengancam Jokowi. Apakah Jokowi juga akan terjungkal? Rakyat akan menyaksikannya 2 pekan lagi, tepatnya 17 April mendatang. HRS dan Bahtiar Nasir memiliki selain karisma, kecerdasan dan pengalaman juga pasukan massa dan jaringan. Didampingi Yusuf Martak, Ketua GNPF, Selamat Ma'arif dan PA 212, serta Sobri Lubis, Ketua FPI. HRS bisa menggerakkan massa yang tak kalah jumlahnya dengan anggota dan simpatisan partai. Massa ini selain taat juga militan. Kekuatan ini secara politis tak bisa diremehkan. Upaya menegosiasinya melalui dua jenderal polisi paling berpengaruh tak juga berhasil. Mentok karena 3 syarat yang diajukan oleh Habib kurang dapat respon dari Jokowi. Apa syarat itu? Pertama, jangan nista agama apapun, Islam maupun agama yang lain. Keberadaan agama-agama di Indonesia dilindungi undang-undang. Kedua, kawal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis. Tidak ada tempat bagi Partai Komunis untuk hidup di negara Pancasila. Ketiga, jangan jual aset ke asing dan asing. Jika 3 syarat ini dipenuhi, Habib tak akan ikut campur urusan politik, termasuk Pilpres. Akan balik ke pesantren dan urus santri. Nampaknya 3 syarat ini menurut Habib tak mendapat respon positif dari istana. Gagalnya negosiasi ini membuat Habib tetap memilih jalan sebagai oposisi dan aktif mengerahkan massa untuk menjungkalkan Jokowi di Pilpres 2019. Pilihan Habib seirama dengan hasil istikharah Bahtiar Nasir. Seorang orator dan negosiator ulung ini memiliki jaringan tidak saja masyarakat kelas bawah, tapi juga elit birokrasi dan partai. Kalangan milenial hingga pengusaha, penampilannya lebih kalem tapi selalu punya narasi yang menggetarkan. Sosok Ustadz satu ini selalu muncul di saat yang tepat. Jika Habib terus bergerilya untuk menyuarakan perlawanan terhadap rezim, makin lama makin intensif melalui meme, video, dan fatwa-fatwa pendek. Maka Bahtiar Nasir memilih muncul di injury time. 2 pekan jelang Pilpres, sekali muncul langsung gaspol. Langkah strategis tokoh berwajah tegap dan digandrungi emak-emak ini langsung ramai mendapat respon massa. Di gerbong Bahtiar Nasir ada MIUMI atau Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang punya jaringan ormas seluruh wilayah Indonesia. Selain MIUMI, Bahtiar Nasir juga menjadi komandan MPI atau Majelis Pelayan Indonesia. Di MPI ada Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahdah dan Pimpinan Ulama se-Asia Tenggara Haikal Hasan, dai yang sedang digemari dan mampu menghipnotis kalangan emak-emak dan kaum milenial. Fahmi Salim, pengurus Muhammadiyah dan MUI, Dr. Taufan, pengurus Aperti, Erik Yusuf yang dikenal sebagai ustadznya para artis, dan Iwel Sastra, seorang yang beken namanya sebagai komedian. Langkah politik Habib dan Bahtiar Nasir tak bisa dianggap remeh. Magnet mereka lah yang berhasil menghadirkan 7 juta manusia di Monas dalam aksi 212 dan 13 juta di reuni 212. Dan di Pilpres kali ini kekuatan magnet kedua tokoh ini sedang diuji kembali. Apakah akan berhasil menumbangkan Jokowi di Pilpres 2019? Jika Habib memberi komando dari kota suci Mekah kepada GNPF, PA 212 dan FPI, maka Bahtiar Nasir memilih keliling dan kampanye di seluruh wilayah Indonesia, menggerakkan MIUMI dan MPI sebagai mesin mobilisasi. Bahtiar Nasir bersama semua kekuatannya di MIUMI dan MPI melakukan roadshow di Sulawesi, Kalimantan, Bali, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, mengepung kekuatan Jokowi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Khusus di wilayah Jawa, Bahtiar Nasir bersinergi dengan kekuatan Nahdliyin. Bahtiar Nasir sepertinya menyadari betul bahwa kekuatan di Jawa itu ada di tangan para ulama-ulama NU. Hanya fatwa para ulama NU lah yang jadi panutan kemana pilihan suara rakyat akan diarahkan. Jawa, pulau yang diduduki oleh mayoritas warga Nahdliyin ini, hanya bisa diarahkan oleh para ulama karismatik NU seperti Kiai Haji Najih Maimun, Gus Koyom, Kiai Haji Ahfaz Baidowi, Kiai Haji Anam, dan Kiai Haji Ahdal Abdurrahim.
Mereka adalah beberapa ulama yang pengaruhnya tak bisa diabaikan di Jawa Tengah. Bersama mereka lah Bahtiar Nasir mengobarkan semangat oposisi dan perlawanan terhadap rezim penguasa. Jika dua jenderal umat ini sudah turun gunung, akankah apa yang terjadi di Pilgub DKI 2017 terulang kembali di tingkat nasional sebagaimana yang pernah diprediksi Anies Baswedan menjadi gubernur DKI? Kita tunggu saja takdirnya.